Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam silaturahmi kami sampaikan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Sang Penguasa Jagat dan selalu sukses dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin. Sedulurku Legi, pernahkah panjenengan merasa akhir-akhir ini batinmu sering gelisah tanpa sebab? Tidur larut, pikiran ramai, dan rezeki seperti ada tapi sulit melekat? Hati-hati, itu bukan selalu karena kamu kurang usaha, bukan pula karena nasibmu buruk. Menurut pitutur leluhur Jawa, ada kebiasaan kecil yang sering dilakukan weton Legi di tengah malam tanpa sadar, yang justru membuka pintu kegelisahan dan menutup aliran rezeki. Jika panjenengan seorang Legi, jangan anggap remeh video ini. Tonton sampai selesai karena bisa jadi ini adalah peringatan halus agar hidupmu kembali tertata. Karakteristik weton Legi, si air bening. Sedulur Legi yang saya hormati, jika hari-hari ini hidupmu terasa kurang tenang dan rezeki terasa sulit melekat, jangan buru-buru menyalahkan nasib. Menurut pitutur leluhur, Legi bukan weton sembarangan. Legi adalah weton berhati halus, jiwanya lembut, pikirannya terang, dan batinnya sangat peka terhadap getaran sekitar. Orang Legi diciptakan bukan untuk hidup kasar atau berada dalam kegaduhan terus-menerus. Legi itu ibarat air bening. Jika wadahnya bersih, ia menenangkan. Namun jika tercemar sedikit saja, kejernihannya langsung berubah. Inilah sebabnya banyak orang Legi tampak kuat di luar, namun diam-diam mudah lelah di dalam. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka terlalu peka. Bahaya kebiasaan malam hari. Sayangnya, banyak orang Legi zaman sekarang tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil, terutama di malam hari, pelan tapi pasti menggerus ketenangan batin mereka. Bukan dosa besar, namun kebiasaan sepele yang dianggap biasa seperti begadang tanpa tujuan, melamun terlalu lama saat alam sedang sunyi, membiarkan pikiran berputar tanpa kendali. Malam bagi wetonmu bukan waktu sembarangan. Malam adalah saat di mana tabir batin menipis, dan tengah malam adalah jam paling sensitif bagi jiwa Legi. Pada jam inilah batinmu mudah terbuka. Jika yang masuk adalah rasa syukur dan doa, maka hidup akan terasa ringan. Namun jika yang masuk adalah keluh kesah dan pikiran negatif, maka batin menjadi penuh dan rezeki terasa serat. Leluhur Jawa berpesan, wong sing alus atine kudu luwih waspod lakune. Orang yang berhati halus harus lebih berhati-hati dalam kebiasaan hidupnya. Pantangan utama, begadang tanpa tujuan. Dalam ujangan kali ini, Mbak akan membukakan satu persatu pantangan weton Legi, khususnya yang dilakukan di tengah malam. Pantangan pertama yang paling sering diremehkan adalah terlalu sering melek, terjaga, di tengah malam tanpa keperluan yang jelas. Bukan karena sedang tirakat, doa khusus, atau semedi, melainkan hanya begadang menatap layar ponsel tanpa arah. Membiarkan pikiran mengembara dari satu masalah ke masalah lain tanpa kendali. Bagi jiwa Legi yang halus, ini bukan perkara kecil. Weton Legi memiliki daya serap batin yang sangat kuat. Saat tengah malam ketika manusia lain terlelap, energi halus bergerak lebih bebas.
Batin Legi yang terjaga pada jam ini ibarat pintu rumah yang dibiarkan terbuka. Apapun bisa masuk. Tanpa disadari, Anda mulai menyerap rasa cemas yang bukan milik Anda. Akibatnya, hati terasa tidak nyaman meski tidak ada masalah besar, dan pelan-pelan rezeki pun mulai terasa terhambat. Sebelum kita lanjut lebih dalam kepantangan berikutnya, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, agar saya bisa mengirimkan doa khusus untuk sedulur semua. Mari kita lanjut bahas kebiasaan tengah malam lainnya yang bikin rezekimu bocor. Pantangan kedua, melamun di bawah langit malam, ngelamun suung. Pantangan kedua yang sering dilakukan tanpa sadar oleh weton Legi adalah melamun kosong di tengah malam. Ada perbedaan besar antara manungku puja, berdoa bermeditasi, dengan melamun kosong. Bagi Legi, melamun di waktu sunyi tanpa arah justru mengundang energi negatif masuk ke dalam rongga batin yang kosong. Leluhur menyebutnya sebagai kondisi jiwa yang tidak berpenghuni. Saat panjenengan melamunkan kesedihan masa lalu atau kecemasan masa depan di jam-jam rawan ini, frekuensi batinmu akan menurun. Akibatnya, esok harinya panjenengan akan bangun dengan perasaan abot atau berat yang membuat semangat kerja menurun dan pancaran aura rezeki meredup. Pantangan ketiga, mengeluh atau maido di tengah malam. Bagi weton Legi, ucapan adalah doa, terutama jika diucapkan di tengah malam. Pantangan ketiga adalah mengeluhkan nasib atau menghujat keadaan, maido, saat batin sedang peka-pekanya. Orang Legi memiliki mandi omongane atau kekuatan dalam ucapan. Jika di tengah malam panjenengan mengeluh tentang betapa sulitnya mencari uang atau betapa beratnya beban hidup, alam semesta akan menangkap itu sebagai sebuah ketetapan. Itulah mengapa rezeki terasa bocor. Ia datang, tapi cepat habis karena batinmu sendiri yang memblokir keberkahannya dengan keluh kesah di waktu yang sakral. Pantangan terakhir, menaruh dendam dan pikiran kotor. Pantangan keempat dan kelima yang saling berkaitan adalah menyimpan dendam dan membiarkan pikiran kotor menguasai hati. Legi adalah weton yang suci ibarat kain putih. Jika sebelum tidur atau di tengah malam panjenengan memelihara rasa benci pada orang lain atau memikirkan hal-hal yang tidak baik, maka energi Legi yang seharusnya manis akan berubah menjadi pahit. Ingatlah, rezeki senang menghampiri hati yang lapang dan ikhlas. Jika batinmu penuh dengan sampah emosi, maka tidak ada ruang lagi bagi rezeki untuk masuk. Itulah mengapa banyak sedulur Legi yang merasa sudah kerja keras banting tulang, namun hasilnya tetap nihil atau selalu kurang. Nasihat bijak. Sedulur Legi, malam hari seharusnya menjadi waktu bagi panjenengan untuk mengisi ulang energi batin, ngisi daya batin. Gunakanlah waktu tengah malam untuk bersyukur, menarik nafas dalam, atau sekadar berpasrah kepada Gusti Allah. Jika panjenengan bisa menghindari kebiasaan-kebiasaan di atas, niscaya kejernihan batinmu akan kembali. Saat batin jernih, pikiran menjadi terang. Saat pikiran terang, jalan rezeki yang tadinya tertutup akan terbuka lebar dengan cara-cara yang tak terduga. Sopo sing bisa noto batin, uripe bakal kepenak.
Siapa yang bisa menata batinnya, hidupnya akan terasa nyaman. Itulah 5 pantangan yang sebaiknya dihindari oleh weton Legi agar rezeki tidak bocor dan batin tetap tenang. Percayalah, perubahan kecil dalam kebiasaan malammu bisa membawa perubahan besar dalam nasibmu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan ragu berbagi pengalaman, serta membagikannya kepada saudara atau teman yang juga lahir di weton Legi. Sampai jumpa di pembahasan kearifan Jawa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.